Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, kita bersyukur dalam perayaan Natal ini Tuhan masih tetap memberkati kita. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang kebenaran yang menjadi bekal dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Matius pasal 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Asadung lahu nasida, Roma suruh-suruan ni Tuhani di ide si Joseph di nipina namadok tu ibana. Hehe mahok buan ma dadana kirap do inanai maporus mahamutu tano Misir di si mahamu jolo pai maromu sehatakku ain nanaing luluan ni si Herodes do dadanaki asa bunuonna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, selamat hari Natal untuk kita semua. Di pagi hari ini atau di masa-masa Natal ini, firman Tuhan menyapa kita tentang selera manusia. Ada hal yang unik dan ini memang sebuah fakta. Manusia memiliki selera dan itu seperti sebuah magnet. Magnet akan menarik sesuatu dan sekaligus juga akan menolak sesuatu. Orang yang suka dengan kebaikan, dia akan tetap tertarik dengan hal-hal yang baik dan dia akan mencari hal-hal yang baik supaya sukacitanya semakin penuh. Tapi sekalian juga dia akan menolak hal-hal yang buruk yang membuat sukacitanya itu terganggu. Oleh karena itu, orang yang mencintai kebaikan, dia akan selalu mencari kebaikan dan akan membenci kejahatan. Sebaliknya juga, orang yang mencintai kejahatan dengan cara yang sama dan tanpa dia sadari, dia akan membenci kebaikan. Ini adalah kenyataan. Tidak mungkin orang mencintai kebaikan sekaligus mencintai kejahatan. Manusia tidak akan mungkin tunduk kepada dua Tuhan yang berbeda. Kalau orang percaya kepada Yesus, orang mencintai Yesus, maka dia akan mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Oleh karena itulah, di mana kita saat ini? Yusuf berkata, "Aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Dalam artian, perilaku mereka juga akan selalu mencari kebaikan. Kelahiran Yesus itu adalah sebuah sukacita, sekaligus juga ketakutan. Sukacita bagi orang yang mencintai kebaikan, mencintai kedamaian, dan mencintai sukacita, mencintai kesejahteraan. Tapi ini ketakutan juga bagi orang
yang mencintai kejahatan, yang mencintai politik-politik yang tidak baik, yang mencintai dunia. Inilah yang membuat mengapa Yesus itu ditolak oleh banyak orang. Bukan karena Yesus itu jahat, tetapi karena kehadiran Yesus itu akan merusak kenyamanan seseorang, akan merusak kebahagiaan seseorang. Ketika orang-orang bahagia dengan pengetahuannya, bahagia dengan kekuasaannya, maka dia akan terusik dengan kehadiran Yesus. Bahkan dia pun akan terusik dengan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang merindukan kedamaian, yang merindukan sukacita, dia akan selalu bersukacita dengan kehadiran Yesus, dengan kehadiran firman Tuhan, dan perayaan Natal akan menjadi sukacita bagi dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan tahu bahwa Herodes membenci, takut akan kehadiran Yesus. Tuhan tahu orang baik itu, orang benar itu akan memiliki tantangan hidup. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia itu berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan Yusuf dan Maria menanggung beban itu sendiri. Menanggung ketakutan itu. Menanggung tantangan kebencian dari para pemimpin. Tapi Tuhan bertindak mendahului langkah Yusuf dan Maria. Mendahului juga langkah Herodes. Tuhan selangkah di depan. Oleh karena itu Yusuf dan Maria tidak takut sejak awal. Mereka tidak takut terhadap ejekan dari manusia. Yusuf dan Maria tidak takut terhadap niat jahat manusia. Demikian juga kita sebagai orang Kristen yang dipanggil untuk melakukan kebaikan. Jujur, kita pasti akan merasakan hal yang sama. Menjadi orang yang baik itu, mengapa tidak selalu diterima oleh semua orang? Mengapa menjadi orang jujur itu masih dibenci? Mengapa menjadi orang baik itu tidak langsung diterima? Tuhan juga tahu akan hal itu. Tetapi percayalah, jika kita seperti Yusuf dan Maria, maka Tuhan akan berdiri di depan kita, mendahului langkah kita, mendahului langkah orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu Yusuf dan Maria tidak takut, maka kita juga tidak takut. Bersukacitalah ketika kita mengetahui kebenaran, dan bersukacitalah jika kita masih dipanggil untuk melakukan kebenaran. Karena Tuhan di pihak orang-orang yang mau melakukan kebenaran. Bapak Ibu saudara terkasih, pada akhirnya Natal itu adalah sukacita. Sukacita bukan karena kita bisa merayakan hal-hal yang baik, tapi bersukacita karena kita bisa mengenal juru selamat, karena kita mengenal kebenaran, dan karena Tuhan berjalan bersama kita. Setialah sebagai orang benar, bersukacitalah sebagai orang benar. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran yang selalu kami dengarkan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang datang melalui Kristus. Berkati kami selalu Tuhan, kuatkan kami, dan biarlah kami tidak goyah berjalan bersamamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.